baca salawat badah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Tokoh-tokoh salatullah salam tokoh ikan anggi tokoh kurang sapa ni guru ni tetangga nanjang dia salat lillah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Tokoh-tokoh salatullah salam tokoh ikan anggi tokoh kurang sapa ni guru ni tetangga nanjang dia salat lillah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salat. Jadi saya jauh kebaikan satu, maka Allah membalasnya dengan 10. Lagu saya ngawet kelengean sakit, maka akan dibalas dengan sesuai dengan pekerjaannya. Jadi tidak dilipat gandakan. Tapi kalau kebaikan Allah melipat gandakan Bapak Ibu. Di satu dibalas dengan 10. Bahkan di ayat yang lain, hadis yang lain ada yang 700, ada yang sampai dengan 1000 dan seterusnya. Tapi khusus ayat yang tadi bahwa satu kebaikan dibalas dengan 10, tapi kalau satu kejelekan maka Allah akan membalas dengan 1. Nah, oleh karena itu yang ingin berbuat baik, sila kita berbuat baik supaya Allah membalasnya dengan 10 kali lipat. Oke, mungkin ada yang lain. Matur terima kasih ya. Jadi tadi sudah sering beberapa kali sudah ditanya masalah seputar Al-Quran ya. Jadi untuk supaya menyempurnakan apa kedatangan kami dengan Naja, mungkin ibu-ibu perlu bertanya juga kepada bundanya Naja, berbeda cara bunda lain kisah-kisah salai sampai Naja sampai sekarang ini kiat-kiatnya itu mungkin itu juga perlu ditanyakan ya, dengan harapan nanti bisa kita ya laksanakan ikuti nanti mudah-mudahan dijejalin daripada para Naja gitu ya. Mungkin kita mohon kepada ibu-ibu bertanya kepada bundanya, mungkin silakan. Sila ibu. Bapak bilang ini, ibu begini. Ada ibu sudah. Ini bagaimana berbeda seniman kita, ini? Nah, kalau aku sengidam bau gitu lah. Berbeda seniman hidam ya kan buana. Tentu Bapak Ibu pada intinya apapun yang dialami oleh bundanya Naja, mudah-mudahan yang membuat kami sebelum ibu jari, terutama anak-anak kami, santri-santri kami, mudah-mudahan kita tahu turut serapu mana-mana, yang penting kita sudah mengikuti jejak daripada anak kita Naja yang bisa menghafal Al-Quran. Bukan saja Al-Quran Bapak Ibu, bahkan hadis pun sudah banyak dihafal. Ini sudah 900.
Sudah 1000 hadis, subhanallah. Ini iya seperti kesehatan 62 tahun umur masih pajak kita masih tidak ada hadis kapal 1000 tahu baca hadis 1000 lo harus katakan. Nah kita tahu apa ini kena ya. Nah sehingga kami bapak ibu namun suatu-waktu ini apalagi kemudian sebenarnya arwah kita selain doang melihat buka kena buka ya apalagi beliau tapi ya bahasa ini yang sempat juga kita lain kamu buka bahasa ini tapi kalau seperti anak kita aja insya Allah masih bagus sama dengan anak-anak saya putri-putri saya putra-putra saya bisa doing masih boleh-boleh masih bagus lagu si malas-malas lalu wanita doang mulai kremaknya dan bicara belum kita tahu. Nah, jadi kita kan bisa harus ada kesungguhan kita belajar. Oke, silakan ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili bunda-bunda semua yang ada di sini, mungkin di dalam benaknya ingin bertanya sebenarnya seperti ini. Ini untuk bunda, bagaimana kiat-kiat yang dilakukan ketika mengandung adik Nadia sehingga bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran yang betul-betul menjadi anak yang soleh. Mungkin ini akan menjadi ikhtiar kami nanti ketika ingin memiliki seorang anak lagi gitu. Berme ina selaput. Ya, terima kasih ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya tanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi untuk memiliki anak penghafal Al-Quran, tentu yang terbaik adalah dari awal ketika kita mengandung itu kita sudah niatkan, ya, kita sudah jadi dari awal itu harus kita niatkan. Nah, misalnya seperti yang tadi bunda yang mewakili bunda-bunda yang lain, kalau memang masih mau menambah lagi, itu diniatkan dari ketika kita sudah memprogram kehamilan, niatkan kita punya anak penghafal Al-Quran yang benar-benar ikhlas karena Allah, nggak ada embel-embel apapun, ya. Kita niatkan, kemudian nggak cuma berniat aja, tapi ada ikhtiar yang kita lakukan. Ikhtiarnya apa? Ketika anak di dalam kandungan, itu ketika Allah sudah meniupkan ruhnya, yang pertama kali berfungsi janin yang di dalam kandungan kita adalah pendengarannya. Jadi sebenarnya proses menghafal Al-Quran untuk anak-anak yang kita sudah niatkan itu, kita bisa mulai dari ketika di dalam kandungan. Caranya bagaimana? Ya kita sebagai ibunya harus sering-sering mengaji sebanyak-banyaknya, membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran 24 jam, kita pasti punya handphone. Di handphone kita bisa download aplikasi Murotal itu yang MP3. Itu sambil kita nyuci, sambil kita kerjakan pekerjaan yang lain, itu harus kita dengarkan. Karena di dalam kandungan, anak itu ketika mendengar itu saatnya memorinya itu bekerja. Jadi apa yang kita perdengarkan itu tertanam di memorinya anak janin yang ada di perut kita. Nah nanti ketika kita sudah lahir, kalau lahirnya normal, lanjutkan lagi, perdengarkan lagi. Insya Allah nanti ketika anak kita sudah paham, ketika anak kita sudah mulai bicara, maka anak kita itu akan senang sekali mendengarkan ayat suci Al-Quran. Berbeda kalau dari awal kita sering mendengarkan musik, misalnya musik dangdut. Dan nanti anak kita akan senang musik dangdut juga.
Ya, jadi kita bisa program dari di dalam kandungan, kemudian ketika masih kecil sebenarnya kan mudah itu. Nanti ketika sudah waktunya dia umur misalnya 3 tahun atau 4 tahun, insya Allah nanti ketika mulai menapalkan huruf demi huruf, anak kita itu akan mudah. Karena apa? Karena di kepalanya itu, di otaknya itu sudah ada cetakan-cetakan, memori-memori yang dulu kita perdengarkan dari sejak kandungan sampai dia lahir dan sampai besar itu sudah ada. Cepat prosesnya nanti insya Allah. Dan ini juga pernah diteliti oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi kalau kita rutin perdengarkan ayat suci Al-Quran kepada anak-anak sejak di dalam kandungan, insya Allah nanti mulai anak umur 3,5 tahun itu sudah hampir bisa menghafal 50% dari isi Al-Quran. Tinggal bagaimana cara kita mendampingi, membimbingnya gitu. Bisa kita masukkan rumah sakit, bisa juga kita membimbing sendiri di rumah. Nah, dengan seperti itu, insya Allah anak yang kita lahirkan itu nanti dengan cinta sendiri dengan Al-Quran. Karena sudah dari di dalam perut itu saja yang didengar. Jadi dia tidak akan nyaman dengan suara-suara yang tidak berhubungan dengan Al-Quran. Insya Allah kalau itu kita terapkan, nanti kita semua yang ada di sini, walaupun itu bukan anak kita, cucu kita, mungkin nanti cicit kita, nanti insya Allah jadi penghafal Al-Quran, ya. Karena seorang penghafal Al-Quran itu bisa nanti memberi maaf kepada 10 anggota keluarganya yang sudah dijamin masuk neraka. Masuk neraka, kalau kita punya keluarga yang sudah pasti masuk neraka, itu anak kita yang hafal Al-Quran bisa mengangkat lagi, bisa memberikan syafaat. Nah, jadi kita berharap Insyaallah dia bahaya ibu, karena kawin rawah ya Rumi. Insyaallah. Kembali ibu, kembali ke laptop. Dari baru waktu resep ibu, alhamdulillah mendengar situasi. Dari sejak mulai berniat, karena berniat, ya karena berniat. Selalu ada batur ngawih dengan malam Jumat kita dan siang-siang itu Jumat tak masih ini doa. Apa ibu dari intinya di samping ikhtiar belum yang berdoa, begitu belum yang memulai pekerjaan itu ngiring berdoa. Di pada lalu sekarang penang itu apa yang nak doa? Kau kayak Bismillah tengat kan. Aniki Bapak Ibu dari dimulai dengan doa, kemudian kita berniat mudah-mudahan menjadi apa yang kami lakukan menjadi anak yang soleh atau anak yang soleh soleha. Berdoa ya bahasan Nabi, ittaqun nar walau bisiki tamrah. Takut lek neraka. Ibu takut lek neraka? Saya takut lek neraka, ada yang sak bentengi diri, jaga diri, mana-mana isi sepelang kurma. Makin arah jauh kurma? Kurma hajin kurma si gentin ke? Ya kena kemudian arah jauh kurma hajin kurma isi tu. Mungkin niki sampun turuk sama masih butuh niki. Nama tuna sembaru bahasa Nabi, bentengilah dirimu, jauhi diri mana-mana si sebiji atau sepelang kurma. Muktuna semakin narak jauh kurma narak. Lagu aja-aja kurma wasilah si gentin ya. Makin sorban tuan guru maskanah nih lebih utama ya lampah ya, sambil beliau baca selawat ya. Kepada beliau dipersilakan. Salamullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا رافع الدرجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عضوا إلا مكفيته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور بمعرفتك يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور دينك، وطهر أعضاءنا بنور أفرك، ويسر أمورنا بنور توفيقك، واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.